Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita hingga saat ini untuk bisa saling belajar mengenai ilmu agama. Pada kesempatan ini, pada video ini akan lebih membahas mengenai hal-hal yang sangat berkaitan erat pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan pada video berikut. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Rasulullah pun menganjurkan umatnya untuk berobat untuk menyembuhkan sakit yang sedang dideritanya. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur adab berobat bagi muslim. Lalu, bagaimanakah jika terdapat pengobatan yang melenceng dari aturan Islam? Pengobatan apa saja yang dilarang dalam Islam? Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengobatan dengan babi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa babi secara zatnya adalah najis dan seluruh badannya adalah najis. Sedangkan setiap yang najis adalah haram serta harus dijauhi. Adapun babi lebih hina daripada anjing, walaupun keduanya sama-sama najis. Apabila anjing diperbolehkan untuk keperluan berburu atau menjaga ladang, maka Nabi tidak diperbolehkan memeliharanya, karena seluruh badannya adalah najis. Dalam kaidah usul fikih dikatakan, setiap yang haram untuk mengambilnya, maka haram pula untuk memberikannya. Dan setiap yang haram untuk memakannya, maka haram pula untuk mengambilnya. Kemudian yang kedua yaitu pengobatan dengan bangkai. Bangkai adalah setiap yang hilang nyawanya tanpa disembelih secara syar'i. Baik ia mati karena mati dengan sendirinya tanpa sebab anak Adam atau karena perbuatan manusia. Jika hal itu disebabkan karena disembelih dengan cara yang tidak diperbolehkan, maka itu adalah bangkai. Hal tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikut. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Kemudian yang ketiga yaitu pengobatan dengan khamar. Khamar merupakan air dari anggur. Apabila telah mendidih dan mengental serta buihnya mulai menghilang, demikianlah dikatakan oleh Abu Hanifah. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, ia adalah air anggur yang telah mendidih dan mengental, terkadang berubah warna menjadi merah. Mazhab Hanifiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat tidak diperbolehkannya meminum khamar untuk dijadikan sebagai obat, baik khamar itu masih murni ataupun sudah dicampur. Sedangkan mazhab Syafi'i yang juga menjadi pegangan Imam At-Tabari bahwa diperbolehkannya berobat dengan khamar apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama berdasarkan riset dari dokter. Kemudian yang kedua, kadar khamar tersebut lebih sedikit dengan ukuran tidak sampai memabukkan dan tidak menghilangkan akal sehat. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keterangan dokter muslim, karena selain muslim tidak diterima kesaksiannya dalam hal kedokteran. Adapun sesuatu yang dapat menghilangkan akal selain minuman ataupun ganja, maka tidak ada hak bagi orang untuk mengkonsumsinya. Kemudian yang keempat yaitu pengobatan dengan sihir. Sihir secara bahasa adalah setiap yang lembut caranya tapi mengena. Sedangkan secara istilah Imam As, Sangkiti
mengatakan bahwa ia tidak bisa dibatasi karena banyak cara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Allah berfirman mengenai haramnya berobat dengan sihir dengan ayat sebagai berikut. Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Kemudian Rasulullah pun juga bersabda sebagai berikut. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau tukang sihir atau dukun kemudian ia menanyakan tentang sesuatu, lalu ia membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bazar dengan sanad jayyid. Maka barang siapa melakukan sihir dalam berobat, maka hal ini akan menunjukkan bahwa ia meminta bantuan kepada jin dan mempraktikkan ilmu-ilmu gaib. Kemudian yang kelima yaitu pengobatan dengan menggunakan bius. Menggunakan obat yang dapat menghilangkan kesadaran untuk sementara waktu dalam pengobatan luka atau bedah diperbolehkan. Karena hilangnya kesadaran dalam keadaan ini tidak sama dengan seorang yang hilang akal karena mabuk. Namun hal ini bisa dilakukan apabila dalam keadaan darurat dan kadarnya secara bertingkat. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu mengambil salah satu anggota tubuh untuk menambal anggota tubuh yang lain. Dalam madhab Syafi'i, Abu Ishaq As-Sirazi mengatakan jika seorang yang sudah terdesak terpaksa memotong bagian dari tubuhnya sendiri, baik bagian paha atau lainnya, untuk dimakan, maka hal ini diharamkan tanpa adanya perselisihan. Namun, menurut Abu Al-Tabari, dan pendapat ini disahkan oleh Ar-Rafi'i, diperbolehkan untuk melakukan hal itu dengan syarat tidak didapat selain daripadanya. Maka dapat kita pahami bahwa bagi orang yang sudah dalam keadaan darurat, ia diperbolehkan untuk memotong anggota tubuhnya untuk dimakan. Jika dikhawatirkan apabila ia tidak melakukannya, ia akan mati. Dan ini pula bisa kita pahami akan bolehnya mencangkok bagian tubuhnya yang tidak membahayakan untuk menambal bagian yang lain. Sekian sedikit penjelasan mengenai hal tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua dan terima kasih atas waktunya untuk menyimak penjelasan ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.